Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin jamaah salat zuhur yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan terus peningkatan hidayah kepada kita agar Allah selalu membimbing kita untuk selalu berada di atas ketaatan kepada Allah dan menjauhi semua larangan-larangan yang Allah larang kepada kita semua. Kita akan membahas bab berikutnya dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita sudah sampai pada bab berikutnya, yaitu bab yang ke-57. Babul qana'ati wal afaf wal iqtisad fil ma'isyati wal infaq wa zammi su'al min ghairi darurah. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah melanjutkan bab dari bab sebelumnya, yaitu bab tentang al-qanaah. Sikap al-qanaah yaitu sikap merasa cukup dari apa yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal afaf, dan juga keutamaan orang yang menahan diri dari meminta-minta. Wal iqtisad fil ma'isyati wal infaq, dan orang yang bersikap sederhana dalam menjalani kehidupannya ataupun sederhana dalam kehidupan dan dalam berinfak, wa zammi su'al min ghairi darurah, dan tercelaknya sikap orang-orang yang meminta-minta min ghairi darurah, dalam keadaan tidak terlalu darurah, tidak terlalu dalam keadaan tidak kondisi darurat. Al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk ke dalam hadis yang akan dipaparkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, terlebih dahulu kita merenungi judul yang sangat baik ini, yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kita lihat dalam bab-bab, beliau mengajak kita untuk berada di atas sikap-sikap yang terpuji, sikap-sikap yang baik, dan itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seyogianya bagi kita seorang muslim, apabila kita berhias dengan sikap-sikap mulia ini, tentunya kita akan menjadi seorang muslim yang sejati, seorang muslim yang penuh dengan ketakwaan kepada Allah, dan dia mendapatkan pahala yang tiada tara banyaknya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bab al-qanaah, bab tentang fadilah ataupun keutamaan sikap al-qanaah, yaitu kita merasa cukup dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana seseorang kehidupannya, mereka menghabiskan waktunya untuk apa? Untuk mencari harta. Mereka berlomba-lomba dalam memperbanyak harta, dan mereka lalai dengan
memperbanyak harta tersebut, mereka lalai dari tujuan yang paling penting dalam kehidupannya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah peringatkan kepada kita, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kata Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur, memperbanyak harta itu telah melalaikan kalian. Lalai ya mengingat Allah, lalai dari berzikir, lalai dari beribadah yang wajib, lalai dari membaca Al-Qur'an, merenungi Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an, mengamalkan isi Al-Qur'an. Lalai. Apa yang membuat lalai? At-takatsur, yaitu memperbanyak harta, upaya untuk memperbanyak harta. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi kubur-kubur kalian, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah peringatkan bahwasanya kondisi manusia demikian. Maka bukan berarti kita harus selalu apa? Ya. Bukan berarti kita ya selalu ya berbuat memperbanyak harta. Namun di situ ada peringatan, jauhilah daripada memperbanyak harta. Lebih baik hidup apa? Qanaah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rizki kepada kita dengan takaran yang Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui takaran tersebut kepada kita. Si A ya mungkin dapat rizki sekian ya. Kemudian si B dapat rizki sekian. Allah sudah menanggung semua rizki yang Allah tanggung ya untuk semua makhluknya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Orang yang mukmin ketika merenungi ayat ini, "Wa ma min dabbatin fil ardi," dan tidaklah ya segala makhluk yang hidup di atas muka bumi ini, illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah telah tanggung rizkinya. Maka orang-orang mukmin ketika mendengar ayat ini seharusnya dia apa? Dia qanaah. Ya, ayat ini seharusnya memberikan motivasi kepada dirinya untuk berqanaah. Ya, tidak lalai dengan memperbanyak harta. Kemudian ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan wal afaf. Ya, al-afaf artinya ya tindakan selanjutnya ataupun amalan yang berkembang setelah orang itu qanaah, dia akan memiliki potensi untuk berbuat al-afaf. Al-afaf itu artinya menahan diri dari meminta karena dia sudah punya qanaah, sehingga dia mendapatkan amalan berikutnya yaitu al-afaf. Ya, ini keutamaan dari orang-orang yang berlaku al-afaf, yaitu dia menahan diri dari apa? Dari meminta-minta harta kepada orang lain. Ya, karena dia sudah merasa cukup, sudah merasa ya hartanya sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana para sahabat ya, mereka itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana ya sifat iffah mereka, sifat al-afaf. Kata Allah Subhanahu wa taala, lil fuqara'i allazina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Kata Allah Subhanahu wa taala ya, infak itu diberikan untuk orang-orang fakir. Siapa orang-orang fakir itu? Para sahabat. Allazina usiru fi sabilillah, yang mereka itu tertahan ya, tertahan untuk mencari uang ya, fi sabilillah, karena dia dalam kondisi ya melaksanakan tugas ya, melaksanakan ya pembelaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berada di atas jalan Allah Subhanahu
wa taala ya. Para ulama mengatakan ya mereka itu jihadnya, hijrah mereka, jihad mereka itu menahan dirinya untuk mencari uang, menahan dirinya untuk mencari nafkah. Maka mereka pantas untuk ya mendapatkan apa? Infak ya. La yastati'una darban fil ard. Mereka tidak mampu untuk berjalan di atas muka bumi. Maksudnya mereka tidak bisa mencari pencaharian karena tertahan dengan perbuatan mulianya, yaitu jihad fisabilillah. Mereka berjihad ya sehingga tidak ada waktu untuk memperbanyak harta. Subhanallah. Ini orang-orang fakir yang layak untuk mendapatkan harta. Ya. Misalkan apa? Orang-orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala ya orang-orang penuntut ilmu ya, yang mereka nggak punya bekal, mungkin berasal dari manapun ya, jalan dari sana dari sini mencari guru. Mereka sibuk ya dengan ya ibadah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala ya, para guru misalkan ya, para ustaz ya, ataupun yang lain yang di sini yang bekerja mungkin ya mereka tertahan untuk berbisnis. Ya mereka habiskan waktunya untuk berbuat ya perbuatan yang mulia, yaitu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat di sini, yahsabuhumul jahilu aghnia. Lihat, minat ta'affuf. Ya, orang yang enggak tahu mengira ya para sahabat itu yang mereka berjihad, mereka berhijrah, tapi bajunya necis-necis ya, bajunya rapi ya, enggak compang-camping. Ya seolah-olah terlihat ya dari kondisi tubuhnya orang-orang mampu. Orang yang enggak tahu mengira mereka itu orang-orang mampu, padahal mereka orang fakir yang butuh untuk mendapatkan apa? Mendapatkan infak. Minat ta'affuf, lihat ya, di sini kata Allah minat ta'affuf. Saking apanya? Saking menahan diri untuk tidak meminta-minta para sahabat tersebut. Akhirnya mereka menampakkan diri kondisinya tidak compang-camping ya. Rambutnya enggak kucel ya. Ya walaupun enggak punya sisir ya pakai apa gitu, lidi dikumpulin gitu misal. Rapi terus ya. Supaya dia enggak dianggap orang miskin. Ya, ini padahal dia miskin, tapi dia menahan diri dari untuk meminta-minta. Ini para sahabat. Ya. Makanya Allah mengatakan ta'rifuhum bisimahum. Engkau wahai Muhammad mengetahui dengan ciri-ciri mereka. Nabi Muhammad SAW setiap saat bertemu dengan para sahabatnya, ya rata-rata mereka orang miskin. Ya kalau Rasulullah mengetahui ciri-ciri orang miskin langsung ditaruh di mana? Ditaruh di samping Madinah ya. Misalkan apa namanya? Ahlus Suffah ya. Ahlus Suffah dibawa di belakang ya, maksudnya kalau ada kurma dikasih kurma, kalau ada anggur dikasih anggur ya. Nabi Muhammad SAW ya mengetahui ciri-ciri mereka. La yas'alunan nasa ilhafa. Ciri mereka itu mereka tidak meminta kepada manusia ya ilhafa secara paksa. Maksudnya mereka tidak meminta-minta pakai compang-camping ya supaya dikasih orang, supaya dikasih uang sama orang, supaya dikasih roti sama orang. Enggak. Itulah ya ini adalah perbuatan al-afaf yang sangat mulia. Wal iktisad fil ma'isyati wal infaq, kemudian sederhana dalam hidup ya. Jadi sederhana ya. Jadi orang yang qanaah itu dia sederhana, penampilannya sederhana tapi orang melihat enggak terlalu miskin begitu ya. Ya jadi sederhana apa adanya. Ini sikap yang luar biasa, sangat mulia, yang di situ dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia juga sederhana dalam berinfak, sederhana dalam memberi makan untuk keluarganya. Ya. Jadi enggak keluarganya dibawa ke kuliner ya setiap saat ya. Kuliner sana, kuliner sini, yang ngetren mana, ngetren sini. Ya, tidak demikian. Ya. Orang kalau sudah punya sikap qanaah, dia akan berlanjut pada sikap al-afaf, dan dia juga berlanjut kepada sikap apa? Sederhana
dalam kehidupan dan juga dalam berinfak. Wa zammus su'al min ghairi darurah, ya, dan sikap tercelaknya. Ya, di sini ya yang harus kita jauhi dalam judul ini, yang harus kita jauhi adalah as-su'al min ghairi darurah, meminta-minta padahal kondisinya tidak terlalu genting. Ya, misalkan kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi, makanan ada walaupun seadanya, yang penting bisa isi perut. Ya. Pakaian cukup 2 helai ya, ataupun 1 helai ganti-ganti ya. Ya, itu kehidupan para sahabat begitu. Ya, ini yang pokoknya, yang kebutuhan pokok tercukupi, tidak terlalu darurat dia ya untuk meminta-minta, maka meminta-minta untuk mendapatkan kebutuhan yang tidak terlalu darurat, ini zam, ya, sikap yang tercela. Misalkan apa? Aduh, saya mau ke saya mau ke kota Sukabumi, naik apa? Naik helikopter, ya. Jadi minta dulu ke orang, pinjam ya, pinjam uang ya. Saya mau beli helikopter, pinjam uang dong. Saya mau berangkat bolak-balik ke kota belanja ya. Subhanallah. Ya, ataupun dia minta hal-hal yang tidak terlalu penting, beli ini, beli itu. Ya, dengan meminta ini tercela, ikhwas kalian dalam hati Allah. Ya, makanya judul-judul ini ya ditutup oleh ayat ya, bahwasanya ikhwas kalian dalam hati Allah, ya, kehidupan kita ini tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan orientasi hidup kita itu untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai harta ini melalaikan kehidupan kita. Makanya Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk apa? Hanya untuk menyembah. Ini tujuan utama. Jangan sampai ada yang menghalangi daripada tujuan yang mulia ini. Sampai hari kiamat tujuan kita hanya ibadah, zikir, mengingat Allah, ya, dengan melakukan amal ibadah, menjauhi larangannya. Ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pertahankan. Jangan sampai ya jangan sampai kehidupan dunia ini menelantarkan kita dari ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang pertama ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghinan nafsi. Muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, laisal ghina an kasratil aradi. Bukanlah kekayaan yang sesungguhnya itu adalah dengan banyaknya harta. Dengan banyaknya harta. Al-arad itu artinya barang-barang. Ya, barang-barang itu bisa berupa emas, perak, uang, ya, lemari dari jati, ya, dari apa gitu ya, dari besi. Ya, punya barang-barang mewah, ya. Bukanlah kekayaan itu diukur dari memiliki barang-barang mewah, baju-baju yang necis, ya. Makanan-makanan yang ya sesuai dengan kuliner kekinian. Ya. Itu bukan standar kekayaan. Namun apa kekayaan itu yang hakikat dirasakan oleh manusia? Kata Rasulullah SAW, walakinnal ghina ghinan nafsi. Akan tetapi kekayaan itu adalah kekayaan jiwa, ya, yaitu berupa qanaah, merasa puas dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak butuh lagi untuk apa? Untuk ya berfantasi ria, memperbanyak harta, ya, meninggikan level kualitas hartanya, tidak. Maka ya hakikat orang yang merasa cukup ya adalah dia ya benar-benar menjauhi hal-hal yang merusak kekonaahannya dia, ya, sehingga dia ya merasa dirinya selalu kaya, ya, dan terpuaskan
dengan jiwanya ya. Ibnu Battal ya pernah mengatakan, laisa haqiqatul ghina kasratul mal. Bukanlah ya hakikat orang yang kaya itu dengan banyaknya harta. Untuk apa banyak-banyak harta? Banyak orang yang ya banyak harta namun ya dia tidak apa? Tidak merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Ya, dia tidak menikmati sedikit pun apa yang dia miliki, harta yang begitu beraneka ragam. Namun orang yang qanaah walaupun tidak memiliki harta-harta mewah, seadanya, kendaraan yang ada, ya, baju yang menempel di badan, ya, yang ada pada dirinya, makanan apapun yang dia makan, yang penting bisa memenuhi, ya, mengganjal perutnya. Maka inilah hakikat orang-orang yang berbahagia, hakikat orang-orang yang kaya jiwanya, yaitu orang-orang yang qanaah ya dalam kehidupannya, dan ini ya yang diberikan keutamaan dalam syariat Islam. Maka ikhwas sekalian dirahmati Allah, marilah ya kita untuk senantiasa ya menguatkan kembali orientasi kita dalam kehidupan adalah untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, perkaya amalan-amalan ibadah yang membuat Allah ridho dengan kita, yang membuat Allah cinta dengan kita, dan janganlah kita memperbanyak harta sehingga menghalangi kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja ya yang saya sampaikan, ya kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.